Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah mendalami dugaan penyalahgunaan dana operasional pemerintah Provinsi Papua periode 2020 sampai 2022 yang dialokasikan untuk membeli jet pribadi secara tunai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan fakta mencengangkan. Uang pembayaran jet diduga dikirim dari Papua dalam bentuk tunai yang tersebar di 19 koper melalui pesawat komersial. Menurut Budi, pembelian jet pribadi tersebut diduga dilakukan secara tunai dan dibawa dari Papua menggunakan 19 koper. Dugaan ini muncul saat KPK menyita sejumlah aset dan memeriksa saksi-saksi, termasuk pihak yang memfasilitasi transportasi dana tersebut. Hingga kini, lokasi jet masih berada di luar negeri, sementara harga pesawat ditaksir dalam kisaran puluhan miliar rupiah. Kasus ini melibatkan dua tokoh penting, mantan Gubernur Papua Lukas NMB, almarhum, dan mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, Dius Enumbi. NMB pun telah menjadi tersangka sebelum wafat pada akhir 2023. Namun, KPK tetap melanjutkan penyelidikan atas aliran dana yang masuk ke rekening atau aset yang dipakai setelah kematiannya. Aparat KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 1,2 triliun rupiah, mencakup dana yang terekam dalam program peningkatan pelayanan dan operasional Kepala Daerah Papua. Selain jet pribadi, KPK tengah mendalami kemungkinan penggunaan dana untuk pembelian aset mewah lainnya, termasuk kemungkinan jet tambahan sebagai bagian dari proses penyidikan dan hukum pemulihan aset. Penyidik KPK telah memanggil saksi kunci seperti Gabriel Ishak, seorang warga negara Singapura yang diduga memfasilitasi transaksi jet. Sayang, saksi ini absen saat dipanggil pada 12 Juni 2025. KPK menegaskan akan kembali memanggil tokoh tersebut untuk menjelaskan desain transaksi serta lokasi penyimpanan dana. Selain itu, KPK menelusuri penggunaan uang tunai dari 19 koper tersebut untuk memetakan aliran dana, pemilik jet, serta proses akuisisi jet dalam upaya memperkuat alat bukti dan memulihkan aset negara. KPK menduga proses pembelian jet melibatkan modus pengumpulan uang tunai banyak berupa penggalangan dana dari pos anggaran operasional melalui proyek fiktif. Uang tersebut kemudian dikumpulkan di Papua dan dikirim secara langsung untuk pelunasan ke penyedia jet, jauh dari pengawasan mekanisme keuangan resmi daerah. Budi Prasetyo menegaskan bahwa selain pemulihan aset, KPK juga akan mengusut kemungkinan pembelian aset lain, seperti mobil mewah atau real estate yang diduga menggunakan dana hasil korupsi. Berikut profil singkat Lukas NMB. Ia adalah politisi senior asal Papua yang lahir di Kampung Mamit, Tolikara, Papua pada 27 Juli 1967. Ia merupakan gubernur Papua 2 periode, menjabat sejak 2013 hingga 2023. Setelah sebelumnya menjabat Bupati Puncak Jaya selama 2 periode 2001 sampai 2006 dan 2007 sampai 2012. Lukas berkiprah di Partai Demokrat dan dikenal sebagai salah satu tokoh politik berpengaruh di Papua. Semasa menjabat sebagai gubernur, Lukas kerap disorot atas kebijakan pembangunan di daerah yang kaya sumber daya alam ini, namun juga menghadapi kritik terkait pengelolaan anggaran dan transparansi pemerintahan. Pada tahun 2023, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi dan korupsi dana operasional pemerintah provinsi, termasuk pembelian jet pribadi dengan uang tunai. Lukas NMB wafat 26 Desember 2023 di Jakarta saat proses hukum masih berjalan. Meski Lukas NMB sudah meninggal, KPK tetap meneruskan kasusnya karena tindak pidana korupsi tak menghilang dengan kematian pelaku. Fokus selanjutnya adalah aset tersembunyi atas nama orang atau entitas lain. Dengan status LVPD atau tersangka dan barang bukti senilai 1,2 triliun rupiah, lembaga ini menegaskan akan melakukan aset recovery guna mengembalikan dana ke kas negara. Kasus ini menambah deretan Bank Indonesia yang merupakan mantan kepala daerah besar yang menjadi sorotan KPK. Feodora, pecahnya ombudsman ini menimbulkan sorotan publik soal tata kelola keuangan daerah yang tak transparan. Riset ini menyeratkan perlunya reformasi internal di pemerintah daerah, aturan pengawasan lebih dekat, serta penggunaan teknologi untuk memantau aplikasi dan publik secara online.
KPK berencana memanggil lebih banyak saksi dari pihak terkait melalui pilot, staf bandara, hingga manajemen maskapai jet. Selain itu, lembaga akan menjalin kerjasama dengan otoritas luar negeri terkait penyitaan atau penyelundupan aset yang kini disimpan di luar Indonesia, serta mengekstradisi pihak yang terlibat untuk pengembangan kasus. Kasus dugaan pembelian jet pribadi dengan dana hasil korupsi dana operasional Provinsi Papua ini menunjukkan skala penyimpangan yang sistematik dan masif, dengan modus pengumpulan uang tunai dalam koper dan pembelian jet yang bernilai puluhan miliar. KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan kasus ini demi penegakan hukum, transparansi anggaran daerah, serta pemulihan dana negara. Meski tersangkanya sudah meninggal, proses hukum tetap berjalan, menyoroti bagaimana kekayaan hasil korupsi bisa berpindah entitas, bahkan lintas negara.